Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat juga semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Selamat datang kepada anak-anakku, seluruh calon peserta didik tahun pelajaran 2021-2022 yang sudah mendaftar di SMK Darmawan Sentul Babakan Madang. Oke, dalam tema hari ini Bapak diberikan amanah oleh sekolah untuk menjadi Waka Hubungan Industri, artinya banyak menjelaskan tentang berbagai kegiatan kalian yang terkait dengan praktek kerja lapangan salah satunya, dan yang lain-lainnya masih banyak lagi. Kepada anak-anakku yang sudah mendaftar dan sudah memastikan dirinya untuk menjadi siswa-siswi SMK Darmawan, baik yang memilih jurusan perhotelan atau jurusan usaha perjalanan wisata atau caregiver ataupun tata boga, kalian harus sudah mulai mempersiapkan mental bahwa berubah semuanya dari jenjang yang SMP sudah naik menjadi ke jenjang yang berikutnya, yaitu yang namanya SMK. Oke ya. Untuk siswa-siswi yang lanjut ke SMK, dimanapun kalian melanjutkan SMK, itu sudah dipastikan dan diwajibkan mengikuti yang namanya kegiatan PKL, praktek kerja industri. Ada di antara teman-teman kalian yang mengatakan nanti apa itu PKL, apa bedanya dengan prakerin, apa juga bedanya dengan PSG, pendidikan sistem ganda. Itu intinya semuanya sama saja. Nah, untuk kalian jangan berpikir bahwa masuk SMK itu nanti sama seperti SMA. Karena kenapa? Karena kalian harus dibekali diri kalian siap ke dunia industri. Salah satunya yaitu melalui PKL. Oke. PKL itu tertuang dalam aturan Kementerian nomor 50 tahun 2020. Jadi sesuatu yang sudah wajib hukumnya bagi anak SMK. Nah, dan sudah menjadi satu syarat kelulusan anak SMK itu nanti lulus sudah mengantongi sertifikat prakerin, sertifikat PKL. Jadi kalau yang nggak PKL berarti nggak akan lulus dari SMK-nya. Gitu ya. Apa itu PKL? PKL itu salah satu program pembelajaran yang dilakukan di luar sekolah, yaitu di Diduka atau dunia industri dan dunia kerja, tidak berada di dalam sekolah. Nah, di industri itu nanti apa yang kalian dapat secara teori, apa yang kalian dapat secara praktek bersama Bapak Ibu guru produktifnya, itu harus terimplementasikan dan diterapkan di dunia industri, di dunia nyata yang sebenarnya. Lalu ada muncul pertanyaan, Pak, boleh nggak prakerinnya itu tidak di dunia industri? Boleh. Boleh di dunia usaha, boleh di BUMN, dan boleh di instansi juga lembaga-lembaga lainnya. Boleh, tetapi perlu diingat kalau memang anak perhotelan nih contoh, itu harus prakerin atau PKL yang sesuai dengan kompetensinya. Jangan misalnya kalian jurusan perhotelan nih, prakerinnya ternyata ambil di lahannya anak bisman, anak akuntansi, misalnya ternyata administrasi perkantoran, duduk di belakang meja merekap pendapatan, pemasukan, sampai menghitung hasil keuangan dan keuntungan dan sebagainya. Bukan seperti itu artinya kalian sudah menyimpang dari kompetensinya. Seperti itu. Kompetensinya apa aja kalau anak perhotelan nanti akan dijabarkan oleh Bapak Ibu guru yang produktif. Tapi secara garis besar untuk perhotelan itu kalian prakerinnya, kompetensinya kalau pada umumnya di perhotelan, di dunia hotel itu ada yang namanya housekeeping, FB service, dan front office. Itu harus siap. Bagaimana juga dengan jurusan UPW, jurusan usaha perjalanan wisata?
jurusan usaha perjalanan wisata itu kan enggak, beberapa tahun ke belakang iya kalau UPW kompetensinya nggak jauh dari destinasi wisata, dari tour guiding, terus apa lagi namanya itu, tour and travel, seperti itu. Ternyata karena usaha perjalanan wisata ini masuk ke dalam bidang keahlian usaha layanan pariwisata dan berada di rumpun pariwisata, juga duduk bersama dengan perhotelan, maka anak-anak UPW juga boleh melakukan kegiatan PKL-nya di dalam lingkungan perhotelan. Contoh, tidak menutup kemungkinan ada anak-anak UPW, siswa-siswi jurusan UPW yang mengambil kompetensi keahlian untuk prakerinya itu jurusan FO. Karena kenapa? Karena siswa-siswi yang jurusan UPW dibekali kemampuan public relation. Terus apalagi selain FO, bisa juga anak-anak yang memang ambil jurusan usaha perjalanan pariwisata itu bisa prakerin di jurusan sales and finance, bisa di jurusan marketing, bisa ambil di bagian cook di kitchen juga nggak apa-apa. Karena kenapa? Masih dalam ranah perhotelan dan tidak ada penyimpangan di dalamnya. Bagaimana Pak kalau anak UPW akhirnya harus prakerinnya dengan ngurusin lansia? Kalau ngurus lansia itu baru yang berbeda dengan kompetensinya itu untuk caregiver. Bagaimana hubungannya dengan lansia? Bisa UPW mengadakan praktek kerja lapangannya itu terkait dengan tour of senior, misalnya the senior tourism. Nah, itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk PKL kaitannya dengan caregiver. Seperti itu. Nah, untuk kegiatan PKL yang wajib dilaksanakan oleh kalian yang siswa-siswi SMK untuk di pariwisata, baik perhotelan, usaha perjalanan pariwisata, caregiver, tata boga, lamanya itu dilaksanakan dalam jangka waktu minimal 6 bulan, maksimalnya bisa 9 bulan atau 1 tahun. Pada intinya sih sebetulnya PKL ini diharapkan oleh pemerintah kalian siswa-siswi nanti yang lulus dari SMK Darmawan khususnya itu sudah mendapat bekal keterampilan, kompetensi yang sesuai dengan diharapkan oleh dunia kerja. Nah, insya Allah bagi kalian yang sudah mendaftarkan diri dan menetapkan hati dan menetapkan diri kalian di SMK Darmawan, kalian akan dibekali keterampilan, dibekali kompetensi yang sesuai dengan dunia usaha, dunia kerja membutuhkannya. Seperti itu. Ini adalah bagian dari usaha pemerintah atau bagian dari usaha sekolah untuk mendukung pemerintah dalam rangka mengentaskan angka pengangguran dari SMK yang konon katanya pengangguran terbanyak itu adalah lulusan SMK. Tapi kita buktikan ketika kalian sudah masuk SMK Darmawan itu lulus bekerja sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan yang diharapkan oleh industri dan tidak ada yang menganggur. Seperti itu kaitannya dengan PKL. Karena kenapa? Kalau kalian seandainya wajib PKL, nah di dalam PKL ini kalian nanti akan diberikan sebuah kalian akan mengerti arti sebuah tanggung jawab, disiplin, dan etos kerja yang sebenarnya nanti kalau sudah lulus. Seperti itu. Nah, industri pun memiliki andil untuk membentuk karakter kalian sebagai siswa SMK. Seperti itu. Jadi jangan coba-coba siswa-siswi SMK yang sudah prakerin itu nanti mengeluh atau putus di tengah jalan, akan mengalami kerugian sendiri. Seperti itu. Terus ada muncul pertanyaan, misalnya di antara kalian bertanya, Pak,
kalau industrinya siapa yang mencarikan, seperti itu. Sebetulnya ada beberapa keterlibatan dari semua pihak. Bisa juga dari orang tua, dari saudara, bahkan juga dari sekolah. Semestinya kalau kalian siswa-siswi sudah menentukan tempat, misalnya dicarikan oleh pamannya, oleh kakaknya, oleh bapaknya, orang tua dan sebagainya, itu nggak masalah. Tetapi pada umumnya yang terjadi di SMK Darmawan ini, siswa-siswinya tidak mencari tetapi dicarikan oleh sekolah. Maka sekolah yang menentukan, sekolah yang menetapkan kapan dan di mana kalian untuk melaksanakan kegiatan PKL. Seperti itu. Selanjutnya, dalam rangka memulai kegiatan prakerin, kegiatan PKL, kalian semua harus sudah dibekali dengan keterampilan yang cukup. Jangan sampai kalau mengikuti kegiatan PKL, misalnya kalian mengambil bagian housekeeping, ternyata pada saat interview, pasti ya kalau mau PKL harus melewati interview dulu nih dari HRD atau dari manajemen hotelnya. Pada saat interview kalian ditanya mengenai apa itu tentang housekeeping, apa itu tentang FB service, apa itu front office, itu harus tahu. Kalau sampai nggak tahu, ya pasti nggak akan lolos interviewnya. Interview nggak lolos, nggak PKL di tempat itu. Seperti itu. Langkah-langkah untuk melaksanakan kegiatan PKL di sekolah maupun bagi kalian semua itu harus sudah dipersiapkan sejak awal. Mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penilaian sampai kegiatan monitoring dan evaluasi. Untuk kegiatan perencanaan ini orang tua kalian harus sudah mengetahui juga. Kenapa? Karena harus terjadi kesepakatan, pernyataan dari orang tua bahwa nanti anak-anaknya diizinkan untuk mengikuti PKL di hotel mana, yang jaraknya berapa, dan berada di daerah mana, dan seterusnya. Sekolah dari sisi perencanaan sudah menyiapkan jumlah siswa, sudah memetakan industri mana yang akan dijadikan tempat PKL dan sebagainya. Bahkan sekolah harus sudah menyiapkan pembimbing untuk masing-masing siswa-siswi PKL yang berada di industri tersebut. Berikutnya, setelah perencanaan ada pelaksanaan. Ketika memulai pelaksanaan seperti tadi yang Bapak sampaikan, harus diawali dengan yang namanya interview. Ketika interview lolos, kalian sudah mulai PKL. Lamanya selama 6 bulan. Lalu muncul pertanyaan, di kelas berapa kalian nanti prakerin? Sekarang masuk kelas 10 nih. Kalian nanti mulai untuk PKL normal ya, tidak di masa pandemi seperti ini, itu terjadi di kelas 11 semester 3 atau semester 4. Tetapi karena di masa-masa pandemi seperti ini, PKL dilaksanakan di semester 4 dan semester 5. Semester 5 berarti sudah berada di kelas 12. Harapan ketika di kelas 12, ketika semester 5 itu kalian melaksanakan PKL, tidak terjadi masalah dan tidak terjadi insiden yang tidak diharapkan, sehingga nanti kalian harus mengulang lagi di semester 6. Padahal kalau kelas 12 semester 6 itu sudah mulai menghadapi berbagai ujian-ujian akhir. Seperti itu. Nah, ketika pelaksanaan selama 6 bulan lamanya itu nanti pembimbing melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap perjalanan kalian setiap bulannya ke industri. Sampai kepada tahap yang ketiga, yaitu penilaian. Penilaian ini nanti dilakukan oleh industri dan juga dilakukan oleh sekolah. Dilakukan oleh industri, salah satunya adalah melalui memantau dari kegiatan secara langsung dan melihat dari kehadiran dan dimasukkan penilaian itu ke dalam jurnal. Jadi siswa-siswi yang akan melakukan kegiatan prakerin akan dilengkapi sebuah buku yang namanya jurnal. Setiap hari jurnal PKL ini harus diisi, ditandatangani dan diketahui oleh pembimbing.
Dan kegiatan terakhir adalah evaluasi siswa-siswi yang melaksanakan PKL. Evaluasinya seperti apa? Kalian harus membuat laporan dan harus dipresentasikan dan akan dinilai oleh sekolah. Nah, akhir dari semua kegiatan PKL ini adalah satu, kalian sudah menerima sertifikat prakerin dari industri. Kalau nggak menerima sertifikat prakerin, berarti prakerinnya gagal. Kalau prakerinnya gagal, berarti nggak bisa lulus di kelas 12 dan nggak lulus di SMK. Ngulang setahun lagi, jadi 4 tahun di SMK. Kedua, kalian mendapatkan nilai baik dari industri. Ketiga, dan kalian sudah mendapatkan nilai baik juga dari sekolah ketika melakukan evaluasi. Oleh karena itu, kepada anak-anak kami yang kelas 10 yang akan masuk di tahun pelajaran 2021-2022, tetap semangat ya. Jangan kendor, jangan mundur. SMK perhotelan, SMK jurusan pariwisata, perhotelan, tata boga dan caregiver di Darmawan ini insya Allah mampu menghantarkan kalian untuk menjadi siswa-siswi yang bisa diterima di dunia kerja, bahkan bisa diterima di lembaga-lembaga vokasi. Nanti kalau mau melanjutkan, misalnya nggak mau kerja nih, mau melanjutkan, nggak apa-apa, karena SMK Darmawan sudah melakukan kerjasama dengan banyak industri, dengan banyak perguruan tinggi. Maka sampaikan kepada orang tua kalian, insya Allah di SMK Darmawan ini kami Bapak Ibu Guru akan selalu memberikan pengalaman-pengalaman industri, karena Bapak Ibu Guru produktifnya juga banyak yang memiliki background industri dan akan berbagi banyak kepada kalian. Oleh karena itu dengan harapan yang sangat kuat, SMK Darmawan akan memutus rantai pengangguran yang berada di Kecamatan Babakan Madang khususnya, Kabupaten Bogor pada umumnya, dan Jawa Barat. Kalau nanti seandainya ada yang sampai nanti ke luar negeri dan sebagainya, itu jauh lebih baik. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan sebagai wakak hubungan industri. Sekali lagi, kalian tetap semangat, dan kalau ada hal-hal yang belum dimengerti dan belum diperjelas, silakan datang ke sekolah menemui Bapak bersama orang tuanya untuk kaitannya dengan prakerin atau PKL. Kalau banyak salahnya apa yang disampaikan oleh Pak Teguh, itu memang kelemahan Bapak sendiri sebagai manusia, dan kalau banyak betulnya, banyak tepatnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.